Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami akan mempresentasikan materi tentang akuntansi untuk menempuh tugas mata kuliah analisis biaya 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hussein Tuhulele. Nama saya Lucius Krisnamurti. Nama saya Gina Nazifah. Analisis biaya 1. Berikut adalah nama-nama anggota kelompoknya. Apa itu akuntansi? Definisi akuntansi juga sudah disebut sebagai bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dan organisasi, serta menyampaikan informasi kepada berbagai pihak, termasuk manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Nah, apa aja sih tujuan dari akuntansi tersebut? Yang pertama itu, untuk memberikan informasi mengenai keuangan, baik aktiva maupun pasiva perusahaan. Dan kedua itu yaitu, menyediakan informasi dalam bentuk laporan mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan sesuai General Asset Accounting Principles atau GAAP. Nah, kemudian apa aja sih yang terdapat dalam proses akuntansi? Nah, dalam proses akuntansi ini terdapat 4 proses. Yang pertama itu ada mencatat, yang kedua itu ada meringkas, yang ketiga itu ada melaporkan, dan yang terakhir itu ada menganalisa. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang siklus transaksi. Nah, pertama itu bukti transaksi, lalu ke jurnal, lalu ke buku besar, lalu ke neraca saldo, lalu ke laporan keuangan, dan lalu ke jurnal penutup. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit alur dari semua ini. Pertama, itu kan bukti. Bukti itu harus ada seperti bond, baru bisa dicatat di jurnal. Setelah dicatat di jurnal, selama 1 tahun, baru masuk ke buku besar. Lalu, setelah dicatat di buku besar, setelah sudah mendapatkan saldo, lalu dipindahkan ke neraca saldo. Kenapa dipindahkan? Supaya lebih ringkas untuk memudahkan dan mengurangi resiko salah hitung. Lalu pindah ke laporan keuangan, yang di dalamnya terdapat neraca laba rugi, arus kas perubahan modal. Setiap perusahaan itu berbeda, seperti sawit dan ternak itu lebih banyak laporan keuangannya daripada perusahaan dagang. Lalu lanjut ke jurnal penutup sebagai akhirnya. Apa itu persamaan akuntansi? Jadi, dalam akuntansi dikenal istilah persamaan dasar akuntansi. Adalah gambaran kekayaan, hutang, dan modal yang dimiliki perusahaan. Harta atau aset sama dengan hak atas kekayaan atau equality. Secara teori, hak atas kekayaan Secara teori, hak atas kekayaan terbagi menjadi 2 berdasarkan asal-usulnya, yaitu hak yang berasal dari kreditur dan yang berasal dari pemilik perusahaan. Persamaan akuntansi dapat dituliskan sebagai berikut. Harta sama dengan utang tambah modal atau modal sama dengan harta kurang utang. Nah, kemudian di sini apa aja sih komponen yang ada dalam persamaan dasar akuntansi? Yang pertama, itu ada akun aset. Merupakan komponen aset lancar adalah kas, piutang, dan biaya yang dibayar di muka.
komponen aset tetap adalah kendaraan dan bangunan. Sedangkan komponen aset tidak berwujud adalah goodwill, hak cipta, dan paten. Yang kedua itu ada akun kewajiban, yaitu yang terdiri dari komponen utang dagang adalah utang bank, utang gaji, utang pajak. Sedangkan komponen utang jangka panjang adalah utang obligasi. Nah, kemudian ada akun ekuitas. Contohnya itu seperti private, modal, saham biasa, laba ditahan, dan modal disetor. Selanjutnya itu, apa saja sih pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi? Ya, yang pertama itu ada penambahan atau pengurangan aktiva yang mungkin timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap pasifa atau berupa utang dan modal. Kemudian, pendapatan akan selalu menambah modal dan beban akan selalu mengurangi modal. Nah, di sini terdapat persamaan akuntansi, contohnya dari Google, contoh soalnya. Terlihat dari 1 Januari, Krisna menyetor uang sebesar 30 juta sebagai modal awal clean. Lalu 2 Januari 2017, Krisna menyewa sebuah gedung 3 juta untuk menjalankan usaha. 9 Januari 2017, Krisna membeli peralatan cuci mobil kredit. Bisa dilihat juga di tanggal 11 Januari, 15 Januari, 19, 21, sampai 30. Persamaan akuntansi. Berikut adalah persamaan akuntansi pada contoh soal di atas, yang dimana bisa dilihat dari tanggal 1, pemasukan kas 30.000, kemudian modal 30.000. Nah, bisa dilihat hingga jumlah akhirnya yaitu debit sama dengan 55.000 dan kredit sama dengan 55.000 yang dikatakan balance. Nah, kemudian, apa itu ayat jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah buku akuntansi yang disusun untuk menyelesaikan saldo pada neraca saldo ketika tiba akhir periode akuntansi, sehingga neraca tersebut menampilkan saldo yang aktual sesuai dengan jumlah aslinya. Nah, kemudian sedangkan ayat jurnal penyesuaian atau AJP sendiri adalah beberapa penyesuaian dari proses pembuatan jurnal dalam siklus akuntansi. Nah, di sini terdapat ayat jurnal. Contoh ayat jurnal soal yang sebelumnya dibahas, persamaan akuntansi. Nah, di sini bisa dilihat di tanggal 1 itu ada debit kas yaitu 30.000, kreditnya itu modal 30.000, tanggal 2 ada debitnya itu sewa gedung 3.000, kredit kasnya itu 3.000, dan bisa dilihat di tanggal 9, 11, 15, sampai tanggal 30 data-datanya. Apa itu buku T? Nah, secara umum, buku besar adalah bagian dari salah satu kegiatan siklus akuntansi. Sehingga buku besar memiliki kumpulan data transaksi secara historis yang didapat dari jurnal umum maupun jurnal khusus. Buku besar bentuk T memiliki fungsi untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga digunakan untuk mengkategorikan data keuangan agar bisa diketahui keadaan saldo rekening. Yang paling penting, buku besar ini akan menjadi sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Nah, di sini itu ada contoh dari buku T tersebut. Di mana di situ ada debit dan kredit. Nah, total debitnya itu adalah 1.350.000, sedangkan total kreditnya yaitu 4 juta.
Kemudian ada saldo kreditnya yaitu 7.650.000. Nah, berikutnya kita akan memasuki pada contoh soal. Berikut adalah contoh soal Pak Victor pada tanggal 1 Januari 2013 mendirikan perusahaan jasa yang diberi nama PT Victor Jaya. Berikut uraian transaksi yang terjadi pada selama bulan tersebut. Pada tanggal 1, menyetor uang tunai sebagai modal usaha 7.500.000. Dapat dilihat pada debit kas saldo bertambah 7.500.000, kredit modal bertambah 7.500.000. Kemudian, pada tanggal 5, meminjam uang dari BRI untuk menambah modal 5.500.000, debit kas bertambah 5.500.000, kredit kewajiban karena meminjam dari BRI, maka kredit kewajiban bertambah 5.500.000. Pada tanggal 6, membayar dengan uang tunai untuk sewa gedung sebesar 400.000. Karena membayar uang tunai Karena membayar sewa gedung sebesar 400.000 secara cash, maka saldo akan berkurang, debit kas akan berkurang sebesar 400.000, dan kredit modal berkurang sebesar 400.000. Sampai di sini, jika ditotalkan, hasilnya masih balance. Kemudian pada tanggal 7, pada tanggal 7, membeli perlengkapan 2.500.000 secara tunai, di mana bisa dilihat bahwa kas berkurang 2.500.000, perlengkapan 2.500.000. Selanjutnya di tanggal 9, membeli secara tunai peralatan 7 juta, di mana kas juga berkurang secara 7 juta, peralatan 7 juta. Selanjutnya di tanggal 10, menerima pendapatan jasa yang sudah diselesaikan sebesar 4 juta, karena perusahaan Pak Victor telah menyelesaikan pesanan, maka debit kas Pak Victor bertambah 4 juta, sama halnya dengan kredit modal bertambah 4 juta. Sampai di sini jika ditotalkan, hasilnya tetap sama, masih balance. Yang kedua, yang selanjutnya tanggal 12, perlengkapan berkurang dikarenakan dipakai 1.500.000. Debit kas berkurang 1.500.000, modal berkurang juga 1.500.000. Selanjutnya di tanggal 13, dibayar gaji karyawan sebesar 200.000. Karena Pak Victor membayar gaji karyawan sebesar 200.000 secara tunai, maka debit kas berkurang 200.000, sama halnya dengan kredit modal berkurang 200.000. Sampai di sini jika dihitung, hasilnya tetap balance, masih seimbang. Kemudian lanjut di tanggal 15, membayar angsuran pinjaman dari BRI sebesar 850.000 dan beban bunga sebesar Rp74.300. Jika ditotalkan menjadi Rp924.300, dan juga untuk itu maka debit kas berkurang Rp924.300, modal juga berkurang Rp924.300. Selanjutnya pada tanggal 28, Pak Victor mengambil uang untuk keperluan pribadi. Nah, karena di sini Pak Victor mengambil uang untuk keperluan pribadi, maka yang berkurang adalah kas dan modal. Pak Victor mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp475.000. Sampai di sini jika ditotalkan, kas sebesar Rp4.700.000, perlengkapan 2.500.000, peralatan 7 juta. Jika ditotalkan, hasilnya Rp13.500.700.
Begitu juga dengan kredit kewajiban, di mana kewajiban total akhir yaitu 5.500.000, modal 8.700.000 rupiah, yang dimana hasilnya sama dengan debit yaitu 13.500.700, mohon maaf, maksud saya 13.500.700 rupiah. Selanjutnya yaitu ada jurnal, ayat jurnal. Nah, sebelumnya di persamaan akuntansi tadi, bila ada minus di sebelah debit, maka untuk di ayat jurnal dituliskan kredit. Begitu juga sebaliknya, bila terdapat minus di sisi kredit, maka di ayat jurnal ditulis sebagai debit. Di ayat jurnal ini di tanggal pertama kita bisa lihat bisa disesuaikan dengan persamaan akuntansi di atas. Tanggal pertama itu ada debit kas yaitu 7.500.000, kreditnya itu modal 7.500.000. Tanggal 5 debitnya kas 5.500.000, kreditnya itu kewajiban 5.500.000. Di tanggal 6 debitnya itu modal atau beban sewa gedung yang sudah lunas 400.000 dan kredit kasnya itu 400.000. Di tanggal 7 debitnya perlengkapan 2.500.000 dan kreditnya itu kas 2.500.000. Di tanggal 9 debitnya itu peralatan 7 juta dan kredit kasnya itu juga 7 juta. Di tanggal 10 debitnya kas itu 4 juta sedangkan kreditnya itu modal atau pendapatan. Pendapatan ini maksudnya pendapatan yang sudah lunas yaitu 4 juta. Tanggal 12 yaitu debit modal atau perlengkapan yang pastinya sudah lunas 1.500.000 dan kredit kasnya itu 1.500.000 juga. Di tanggal 13 yaitu debitnya itu modal atau beban gaji yang sudah lunas atau tunai sebesar 200.000 dan kredit kasnya itu juga 200.000. Di tanggal 15 terdapat debitnya itu modal pinjaman dan debit beban bunga yang dua-duanya itu langsung kas atau lunas sebesar modal peminjaman 850.000 dan beban bunga 74.300, sedangkan di sisi kreditnya itu ada kredit kas 924.300. Di tanggal 28 yang terakhir itu ada debit modal atau PRIV yang diambil untuk kebutuhan pribadi itu namanya PRIV itu sebesar 475.000 dan di sisi kreditnya itu ada kredit kas sebesar 475.000. Lalu akan dilanjutkan dengan teman saya di buku teh. Nah, selanjutnya ini ada gambar dari buku T-nya. Yaitu yang pertama itu dari kas ya. Nah, di sini tertulis tanggal 1 itu debit yang masuk itu 7.500.000. Yang kedua itu pada tanggal 5 yaitu debit yang masuk itu 5.500.000. Tanggal 6 kredit yang masuknya itu 400.000. Pada tanggal 7 kredit yang masuk itu 2.500.000. Pada tanggal 9 kredit yang masuk itu 7 juta. Dan pada tanggal 10 debit yang masuk itu 4 juta. Pada tanggal 12 kredit yang masuk itu 1.500.000. Pada tanggal 13 kredit yang masuk itu 200.000. Pada tanggal 15 kredit yang masuk itu 924.300. Dan pada tanggal 28 kredit yang masuk itu 475.000. Nah, jumlah dari debit itu total keseluruhan itu ada 17 juta, sedangkan jumlah keseluruhan dari kredit itu ada 12.999.300 rupiah. Nah, di sini ada sisa saldo keseluruhan yaitu ada 4.700.000. Kemudian di sini ada kewajiban yaitu tertanggal itu tanggal 5 masuk kreditnya itu 5.500.000. Jadi total saldo yang ada di sini yaitu 5.500.000. Kemudian lanjut ke peralatan yaitu pada tanggal 9 debit yang masuk itu 7 juta. Jadi saldo akhir itu tetap 7 juta karena kredit tidak ada yang masuk. Kemudian selanjutnya itu ada perlengkapan. Pada tanggal 7 debit itu yang masuk itu ada 2.500.000
Dan pada tanggal 12 itu debit yang masuk itu ada 1.500.000. Jadi saldo akhir keseluruhan dari debit itu ada 4 juta. Kemudian itu ada pendapatan. Tanggal 10 itu kredit yang masuk itu ada 4 juta, sedangkan debit yang masuk itu tidak ada, jadi saldo akhirnya itu yaitu ada 4 juta rupiah. Kemudian itu ada modal. Pada tanggal 1 itu kredit yang masuk itu ada 7.500.000. Kemudian tanggal 15 debit yang masuk itu ada 850.000. Kemudian tanggal 15 juga ada debit yang masuk itu yaitu 74.300. Kemudian jumlah dari debit keseluruhan yaitu 924.300. Sedangkan dari kredit yaitu 7.500.000. Lalu ada saldo keseluruhan yaitu 8.424.300. Kemudian di sini ada beban gaji. Pada tanggal 13 saldo debit yang masuk itu ada 200.000. Sedangkan kreditnya tidak ada. Jadi saldo keseluruhan dari debit itu ada 200.000. Dan yang terakhir itu ada prive. Pada tanggal 28 debit yang masuk itu 475.000, sedangkan kreditnya tidak ada. Jadi saldo akhirnya itu yaitu 475.000. Nah, selanjutnya ini ada ringkasan. Saldo kas terakhir yang masuk itu ada 4.700.000. Saldo peralatan itu ada 7 juta. Saldo modal itu ada 8.424.300. Terus ada perlengkapan yang ada 4 juta. Kemudian ada beban gaji ada 200.000. Kemudian ada kewajiban 5.500.000. Kemudian ada pendapatan 4 juta. Dan yang terakhir ada prive 4 juta. Baik, sekian dari presentasi kami. Itu aja yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih.